Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Risma Mahdiah dengan NIM 21204030. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai haji. Secara bahasa, haji itu berasal dari bahasa Arab al-hajj yang artinya ziarah atau mengunjungi, menuju, menyengaja suatu tempat. Sedangkan secara istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah atau ke rumah Allah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Adapun dasar untuk melaksanakan haji yang pertama yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97. Artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, dasar yang kedua yakni ada hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya." Hadis riwayat Ahmad. Adapun ketentuan ibadah haji yang pertama yakni hukum haji. Hukum haji dibagi menjadi 4. Yang pertama ada wajib untuk pertama kali dan telah mampu menjalankannya, dan bagi orang yang bernadar. Yang kedua sunnah apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya bagi anak kecil, hamba sahaya. Yang ketiga makruh, yakni apabila sudah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Yang terakhir yakni haram, jika pergi haji dengan niat membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci atau Mekah. Ketentuan yang kedua yakni waktu haji, yakni pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan lain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang ketiga yakni syarat haji. Yang pertama adalah harus orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib pergi haji. Ada berakal sehat. Orang yang gila ataupun tidak sehat akalnya tidak wajib menunaikan ibadah haji. 3 balik, yaitu anak yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan haji. Kemudian ada mampu atau istitohah. Arti mampu di sini yaitu memiliki bekal kehidupan dan perjalanan ke tempat tujuan. Mampu dalam artian jasmani dan rohani. Mampu dalam hal bekal untuk pulang pergi. Ada kendaraan, aman dalam perjalanan, dan bagi wanita harus disertai muhrimnya atau bersama wanita lain yang dipercaya. Kemudian ada rukun haji. Rukun haji yang pertama yakni ihram, yaitu berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih tidak berjahit. Ada wukuf, yakni tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada tawaf, yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian ada sa'i, yakni berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ada tahalul, yakni keadaan seseorang yang telah diperbolehkan sebelum dilarang selama berihram. Biasanya yaitu dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Ada yang terakhir yakni tertib, menertibkan rukun-rukun yang telah disebutkan, yakni mendahulukan yang terlebih dahulu secara urut. Kemudian ada wajib haji. Yang pertama ada ihram dari mikot. Nah, mikot ini dibagi menjadi 2, ada mikot zamani dan mikot makani. Kalau mikot zamani yakni ketentuan batas berdasarkan waktu. Sedangkan mikot makani ketentuan batas berdasarkan tempat. Yang kedua ada mabit, bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah.
Kemudian ada melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Ada melempar 3 jumroh, yaitu jumroh pertama, kedua, dan ketiga dilontar pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada bermalam di Mina selama 2 hari, yakni pada tanggal 11, 12 Zulhijjah. Kemudian ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Kemudian menjauhkan diri dari segala hal yang diharamkan atau larangan karena ihram. Materi selanjutnya yakni tentang macam-macam haji. Ada haji ifrat, yaitu mengerjakan haji lebih dahulu baru kemudian umroh. Yang kedua ada haji tamato, yakni mengerjakan ibadah umroh dulu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga ada haji qiron, yakni mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Tata cara ibadah haji. Yang pertama ihram. Nah, selesai melaksanakan umroh, kita tunggu tanggal 8 Zulhijjah yang disebut hari Tarwiyah. Maka mulailah ihram di hotel masing-masing di Mekah yang diawali dengan mandi, memakai parfum, dan setelah pakai ihram, biasanya membacalah doa ihram, labbaik Allahumma hajja. Kemudian niat haji, yakni nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian mabit atau bermalam di Mina. Nah, lalu berangkatlah ke Mina pada pagi hari setelah terbit matahari pada tanggal 8 Zulhijjah. Sesampai di Mina, qashar tanpa dijamak antara sholat zuhur dan asar. Demikian pula sholat maghrib dan isya diqashar tanpa dijamak. Kemudian ada wukuf atau berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika di Arafah, ketika sudah berada dalam batas Arafah, perbanyaklah doa Nabi SAW, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu mabit atau bermalam di Musdalifah. Setiba di Musdalifah langsung kerjakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir dan qashar. Nah, setelah itu melempar jumroh Aqobah dan kubro. Setelah meninggalkan Musdalifah, lemparkan jumroh Aqobah setelah terbitnya matahari sebanyak 7 lemparan batu. Lemparan batu yang kecil yang Anda pungut tadi. Ketika melempar menghadap jumroh, maka jadikan Mekah sebelah kirimu dan Mina atau lokasi perkemahan sebelah kananmu. Setiap kali melemparkan batu kecil tersebut, ucapkanlah Allahu Akbar atau dengan Bismillahi Allahu Akbar, dan disunahkan membaca Allahu Akbar Allahumma ji'al wajah mabrur wadan ba maghfur. Kemudian mencukur rambut atau tahallul pertama. Selesai melempar, adapun yaitu maka gundulah rambut kalian atau pendekkan atau cukur rata. Adapun wanita maka potong rambut sendiri dengan gunting yang dibawa sepanjang 1 ruas jari. Setelah tahallul yakni menyembelih kambing pada tanggal 10 Zulhijjah atau setelahnya pada hari 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan dilarang keras untuk menyembelih kambing sebelum pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan waktu umrah sebanyak 7 putaran, lalu sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kemudian mengarahlah ke keran-keran air zam-zam untuk minum sebanyak-banyaknya. Nah, biasanya adapun orang yang mengelilingi Ka'bah memulai dengan bacaan Bismillahi wallahu akbar Allahumma imanaka bika wa hamdika. Saya ulang lagi, Bismillahi wallahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika wa wafa'an bi'ahdik wa tiba'a li sunnatin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah melakukan tawaf, yakni melakukan sa'i atau berlari-lari kecil. Sama seperti tawaf,
Sa'i juga dilakukan sebanyak 7 putaran. Nah, biasanya adapun doa ketika di Bukit Syafa dan Bukit Marwah, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu wa nasra abdah wa haramal harba wahdah. Kemudian setelah itu mabit atau bermalam di Mina. Setelah mabit, maka yang terakhir yakni tawaf wada atau tawaf perpisahan. Adapun hikmah haji yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah. Dua, mendapat ampunan dosa-dosa dan balasan surga. Saling mengenal dan saling menasihati, memperbanyak ketaatan, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin, dan menyembelih hewan kurban. Allahumma sta'milni bi sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudillatil fitan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma stubli bikulli sya'ratin hasanah wamhu anni biha sayyi'atan warfa'li biha indaka darajah.